Ya, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan untuk soal nomor 1 ini. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi A sampai I dengan menggunakan nama akun berikut ini. Penjelasan ayat jurnal tidak perlu diberikan. Ini untuk transaksinya. Dan kita akan mengerjakan nomor 1, yaitu membuat jurnal umum. Di sini saya sudah mengerjakannya, tinggal kita bahas ya. Untuk yang pertama, yaitu Bima CP memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang dipakai untuk usahanya sebesar 47 juta. Jadi, nama akunnya yaitu kas dan modal Bima CP di kredit sebesar 47 juta di debit dan 47 juta di kredit. Yang B, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan. Jadi ini adalah membayar sewa. Jadi akunnya yang di debit beban sewa dan kasnya di kredit karena membayar sebesar 8 juta masing-masing. Yang C, membeli bahan habis pakai secara kredit. Di sini kita membeli bahan habis pakai, otomatis bahan habis pakainya bertambah, yaitu di debit sebesar 3.600.000 dan utang usahanya juga bertambah di kredit sebesar 3.600.000 karena penjualannya kredit. Yang D, membayar uang pada kreditur sebesar 1.350.000. Karena membayar utang, jadi utang usahanya kita berkurang di debit sebesar 1.350.000 dan kas kita berkurang di kredit karena membayar sebesar 1.350.000. Untuk yang E, menerima kas atas komisi penjualan sebesar 33.500.000. Di sini komisi penjualan itu sama dengan pendapatan ya. Tergantung tersediaan nama akunnya apa. Jadi kita memperoleh kas sebesar 33.500.000 dan kita mendapatkan pendapatan juga atau komisi penjualan di kredit sebesar 3.500.000. Yang F, membayar beban kendaraan termasuk beban sewa untuk bulan berjalan sebesar 2 juta dan beban lain-lain 1.600.000. Otomatis di sini kita akan memunculkan beban kendaraan yang pertama ini dan beban lain-lain di debit juga, dan kita mengeluarkan kas di kredit, ditulisnya di kredit. Untuk beban kendaraan sendiri sebesar 2 juta di debit dan beban lain-lainnya 1.600.000 di debit juga, dan untuk kasnya ini total dari debitnya, beban kendaraan dan beban lain-lain ini dijumlah hasilnya 3.600.000 untuk mengisi kasnya. Dan untuk yang G, membayar gaji karyawan sebesar 4.300.000. Jadi di sini kita debitnya 4 juta, beban gaji sebesar 4.300.000 dan kita mengeluarkan uang sehingga kas kita berkurang di kredit sebesar 4.300.000 juga. Yang selanjutnya yaitu H, menghitung bahwa bahan habis pakai yang telah digunakan sebesar 1.850.000. Jadi di sini kita memunculkan beban bahan habis pakai karena yang telah dipakai itu bisa disebut dengan beban ya. Beban bahan habis pakai di debit sejumlah 1.850.000 dan kreditnya bahan habis pakai sebesar 1.850.000 di kredit. Dan yang I, menarik kas untuk keperluan pribadi 3.200.000. Keperluan pribadi itu sama dengan Prive ya teman-teman. Jadi kita pakainya akun Prive Bima CP di debit 3.200.000 dan kita mengeluarkan uang, otomatis jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 3.200.000. Dan untuk yang terakhir kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya yaitu sama dengan sum kurung buka, kita blok semuanya yang di debit semua ya, khusus yang di debit ini, dan kurung tutup enter. Totalnya 106.400.000. Kalau ini jadi debit dan kreditnya harus seimbang ya teman-teman. Kalau ini belum seimbang berarti masih harus dibenarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal UTS tahun lalu mata kuliah akuntansi dasar nomor 2 dan 3. Untuk yang pertama yaitu nomor 2 yang instruksinya adalah postinglah jurnal pada buku besar model T akun dengan menggunakan nama akun dalam instruksi 1. Posting ayat jurnal ke dalam akun-akun tersebut, cantumkan huruf di sebelah kiri masing-masing jurnal untuk mengidentifikasi transaksi. Hitunglah saldo akun setelah seluruh posting selesai. Akun yang berisi satu ayat jurnal saja tidak perlu saldo. Maka langkah-langkahnya yaitu seperti pada slide berikut. Sebelumnya pada instruksi yang soal nomor 1 sudah diperintahkan untuk membuat jurnal transaksinya. Kemudian yang nomor 2 ini kita tinggal melakukan posting ke dalam buku besar. Yang pertama itu ada kas, nama akunnya terletak di sebelah kiri. Kemudian jika ada kode akun bisa dituliskan di sebelah kanan. Ada kolom debit dan kredit. Untuk akun kas sendiri, transaksi yang terjadi itu ada pada poin A, B, D, E, F, G, dan I. Di sini tertera untuk poin A dan E berada di sisi kredit sebesar 80.500.000. Kemudian di sisi kreditnya ada poin B, D, F, G, dan I dengan total kreditnya 20.450.000 sehingga saldo debitnya yaitu 60.050.000. Saldo debit dihasilkan dari total debit dikurangi total kredit. Akun selanjutnya yaitu ada bahan habis pakai. Tertera pada transaksi C dan H. Transaksi C di sisi debit sebesar 3.600.000 dan transaksi H di sisi kredit sebesar 1.850.000. Maka terdapat saldo debit sebesar 1.750.000. Buku besar yang selanjutnya yaitu akun utang usaha. Terdapat 2 transaksi yaitu poin D dan poin C. Poin D sebesar Rp1.350.000 di sisi debit dan poin C Rp3.600.000 di sisi kredit. Maka terdapat saldo kredit sebesar Rp2.250.000. Kemudian yang selanjutnya ada akun modal Bima CP. Terdapat transaksi di poin A yaitu sebesar Rp47 juta di sisi kredit. Sesuai dengan instruksi yang sudah ada, maka jika di dalam buku besar hanya ada satu transaksi saja, maka tidak perlu ada saldo kredit maupun saldo debit. Kemudian untuk nama akun prive Bima CP ada sebesar Rp3.200.000 untuk transaksi I di sisi debit. Akun yang selanjutnya di dalam buku besar yaitu komisi penjualan. Ada satu transaksi yaitu transaksi E di sisi kredit sebesar Rp33.500.000. Untuk buku besar yang selanjutnya ada akun beban sewa. Satu transaksi yaitu transaksi B di sisi debit sebesar Rp8 juta. Untuk akun beban gaji ada satu transaksi yaitu transaksi G sebesar Rp4.300.000 di sisi debit. Akun beban kendaraan ada satu transaksi di sisi debit yaitu transaksi F sebesar Rp2 juta. Untuk nama akun beban bahan habis pakai ada satu transaksi yaitu transaksi H di sisi debit sebesar Rp1.850.000. Dan untuk akun yang terakhir yaitu beban lain-lain ada satu transaksi di sisi debit yaitu transaksi F sebesar Rp1.600.000. Sekian sedikit penjelasan mengenai soal akuntansi dasar nomor 2. Semoga membantu teman-teman dalam belajar menghadapi UTS. Semoga sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan soal akuntansi dasar nomor 3.
Di sini perintahnya yaitu buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan periode 31 Januari 2020. Kita simak di slide selanjutnya. Untuk soal nomor 3, kita membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Di sini sebelumnya dituliskan judul untuk PT Gama Manggala Pratama, neraca saldo periode 31 Januari 2020. Ada 3 kolom, yaitu kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk kolom nama akun, diisi akun-akun yang ada pada buku besar yang tadi sudah kita posting. Kemudian, angka-angka yang ada di sisi debit maupun kredit juga berasal dari saldo yang ada di buku besar tadi. Jika di buku besar menunjukkan saldo debit, maka di neraca saldo pun kita isikan di kolom debit. Dan jika di buku besar tadi menunjukkan saldo kredit, maka di neraca saldo kita isikan di kolom kredit. Untuk akun kas ada di kolom debit sebesar Rp60.050.000, akun bahan habis pakai sebesar Rp1.750.000 di sisi debit, utang usaha sebesar Rp2.250.000, modal Bima CP sebesar Rp47 juta di sisi kredit, prive Bima CP sebesar Rp3.200.000 di sisi debit, komisi penjualan di sisi kredit sebesar Rp33.500.000, ada akun beban sewa sebesar Rp8 juta, beban gaji Rp4.300.000, beban kendaraan Rp2 juta, beban bahan habis pakai Rp1.850.000, beban lain-lain Rp1.600.000 di sisi debit. Untuk total keseluruhan di kolom debit sebesar Rp82.750.000 dan di kolom kredit juga sama sebesar Rp82.750.000. Untuk jumlah di sisi debit dan kredit harus sama dan balance. Demikian sedikit penjelasan mengenai soal akuntansi dasar nomor 3. Semoga membantu teman-teman dalam belajar menghadapi UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.